perkenalkan saya Iman Taufik, asal SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Kemudian di samping saya ada Pak Tatang Alayubi, mangga Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Al-Ayubi, asal sekolah SMP PGRI Pagelaran, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Selanjutnya silakan Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi SPD, asal sekolah SMP Negeri 2 Cijati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Ya, alhamdulillah kita semua sudah memperkenalkan diri. Kali ini kita akan melaksanakan tugas coaching klinik ya, demonstrasi kontekstual modul 3.3. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini saya selaku observer ya. Kemudian Pak Tatang selaku coaching untuk apa? Untuk praktik sesi 1, kemudian Pak Suryadi selaku kucinya gitu ya. Bisa dimulai ya Bapak-bapak. Yuk, mangga. Siap. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak-bapak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Iman. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di sini dengan kondisi sehat walafiat. Nah, barangkali sebelum kita melakukan coaching untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Tatang, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta apa belum? Nah, di sini kita akan melihat apakah Pak Tatang dengan coachee-nya nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip coachee, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bapak-bapak. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Pak Tatang selaku coach dalam pertemuan kali ini yaitu potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Silakan Pak Tatang. Potensi yang ingin saya kembangkan pada coach kali ini yaitu present Pak Iman, atau mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya jawabannya, cukup memuaskan. Kemudian pertanyaan kedua, potensi mana yang akan dikembangkan melalui atau secara spesifik yang ingin diobservasi ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada pendengaran aktifnya dan memberikan pertanyaan yang berbobotnya itu Pak Iman. Ya, baik Pak Tatang. Kemudian pertanyaan berikutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak nih dalam proses coaching kita hari ini? Yang saya inginkan, saya ingin coachee saya ini menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya atau menumbuhkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Pak Iman. Sangat bagus sekali nih Pak Tatang gagasannya. Mulai dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ingin menemukan atau menggali potensi yang dimiliki oleh coachee-nya ya, untuk menggali solusi-solusi yang diinginkan sesuai dengan keinginan coachee itu sendiri. Baik Pak Tatang, sementara itu ya pertanyaan dari saya selaku observer kali ini, dan sekarang silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachee Bapak segitu ya. Berikut dengan Pak Suryadi berarti ya coachee-nya ya. Iya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Silakan Pak. Kita mulai saja. Selamat pagi Pak Suryadi. Selamat pagi Pak Tatang. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pak Tatang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Sur. Ini nih sesuai janji kita kemarin. Katanya Pak Sur ini ingin menyampaikan sesuatu mengenai permasalahan Pak Suryadi yang ada di sekolahnya. Bukankah begitu Pak Suryadi?
Betul sekali Pak Tatang. Ada yang ingin saya refleksikan mengenai kondisi saya di sekolah. Oke, oke. Tapi sepertinya ini kita mengisi banyak waktu, Pak, ya. Kita nggak mengisi banyak waktu gitu. Mungkin cukup 15 menit saja atau sampai dengan 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Pak Suryadi? Oke, begini Pak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional ya atau ceramah saja ya. Lagi padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu seperti tidak mau terjadi perubahan. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oh, iya iya. Oke, kalau begitu saya garis bawahi nih ya. Berarti permasalahan Pak Suryadi ini adalah pembelajaran dari rekan guru ya. Ini yang kurang bervariatif. Begitu kan? Ya, betul Pak. Kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya ya. Masih model yang sama ya. Model yang lama. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Pak Suryadi dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Oke, jadi yang Pak Suryadi harapkan ini adanya perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang Pak Suryadi ingin lihat atau dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang relatif bervariatif. Oke, oke. Nah, dari yang Bapak sampaikan barusan, ini pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya, model atau media itu bisa dikatakan ini kondisi yang ideal ya, Pak ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira ini di sekolah Pak Suryadi sekarang ini berada di level berapa? Oke, baik Pak. Nah, masih ada di level 5 ya, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya masih agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oh, baik Pak Sur. Nah, kira-kira ini di level berapa yang memungkinkan di sekolah Pak Suryadi ini yang bisa ditingkatkan? Kayaknya di level 7 ya. Ya, di level 7 masih mungkin untuk dilakukan Pak. Ya. Oke, dari level 5 ke level 7 ini ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Pak Suryadi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Yang ingin saya coba lakukan mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara tipis, tapi bergantian seperti itu Pak. Oke, itu ide bagus Pak Sur ya. Itu satu ide yang sangat cemerlang. Oh ya, sekarang adakah strategi lain yang mungkin bisa dijadikan pilihan alternatif ini ya, selain yang disebutkan barusan oleh Pak Suryadi? Ya, saya memikirkan kalau strategi seperti pelatihan-pelatihan, saya rasa juga bagus untuk coba dilakukan. Oke, ini semua idenya Pak Suryadi ini bagus nih. Namun kira-kira ya,
mana yang lebih cepat ini direalisasikan dari ide-ide tersebut? Sepertinya yang mentoring Pak ya, Ya, soalnya untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang ya, kemudian membutuhkan waktu yang relatif lama, kemudian membutuhkan biaya yang cukup besar dan narasumber yang kompeten ya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring dengan berkolaborasi dengan sama rekan-rekan guru lainnya Pak. luar biasa ini ide dari Pak Suryadi. Idenya cukup bagus, cukup cemerlang ya. Jadi Pak Suryadi ini mau mengadakan mentoring ya dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Kira-kira kapan ini akan dilakukan Pak Sur? Insya Allah secepatnya Pak ya. Minggu depan saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Ya, oke, selesai ya Pak Suryadi ya. Sekarang bagus sekali yang tadi Bapak sudah dikatakan. Kira-kira nih dari percakapan kita nih dari awal sampai ini nih, kira-kira dari percakapan itu apa yang Pak Suryadi dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Pak, bagaimana cara untuk mencoba menghadirkan perubahan di sekolah saya. Salah satunya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru lainnya. Oke, alhamdulillah ya Pak Suryadi sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Selanjutnya saya tunggu ya nanti kabar baiknya dari Pak Suryadi. Semoga rencana-rencana Pak Suryadi untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya ini bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Ini sama-sama ya Pak Sur. Saya juga berterima kasih karena Pak Sur sudah mau berbagi cerita, sharing dengan saya. Ini dapat menambah wawasan saya juga bagaimana nantinya melakukan perubahan di sekolah. Demikian Pak Sur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik ya. Luar biasa sekali ya percakapan antara Pak Suryadi selaku Kuci dan Pak Tatang selaku coachingnya. Ini luar biasa sekali. Saya applause dengan percakapan yang dilakukan, sangat luar biasa, memberikan solusinya dengan solusi sendiri. Nah, alhamdulillah Pak. Ya, nah berikutnya Pak Tatang. Nah, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Suryadi. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Alhamdulillah saya sudah ini mencoba melakukan coaching ya dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci ya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini jawaban dari Pak Tatang selaku coach ya, melakukan proses alur tirta ya. Oke, Pak Tang, menurut saya sebagai observer ya yang tadi Pak Tang lakukan, saya rasa sudah mengikuti alur tirta ya. Alhamdulillah Pak Tang sudah melakukannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Tang, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini? Bagaimana Pak ini? Ini kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu Pak Iman.
Nah, betul Pak. Jadi ketika kita melakukan coaching tadi, ya setidaknya kita kan akan lebih memahami bagaimana alur tirta ini kita lakukan dalam atau diimplementasikan ya dalam kegiatan yang pemecahan masalah ini. Baik, nah saya rasa cukup sekian gitu ya untuk proses kita untuk klinik coaching klinik kali ini. Barangkali kita tutup ya, semoga apa yang Bapak lakukan tadi bisa benar-benar diimplementasikan nanti di lapangan, kemudian mendapatkan hasil yang diinginkan. Barangkali itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Kalau nanti ada apa-apa bisa kita berkolaborasi lagi. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang dan Pak Suryadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Siap. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sur. Bagaimana kabar siang hari ini Pak Iman? Alhamdulillah baik. Sebaliknya bagaimana Pak kondisi hari ini Pak? Alhamdulillah saya juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Pak Iman akan melakukan proses coaching dengan Pak Tatang ya? Ya, betul Pak, dengan Pak Tatang Al-Ayyubi. Ya. Betul. Baik, sebelum proses coaching dilaksanakan, ada sedikit yang perlu diobrolkan nih. Boleh kan ya Pak Iman? Boleh, baik Pak, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iman. Nanti dalam proses coaching kan Pak Iman sebagai coach dan Pak Tatang sebagai coaching, ya. Kemudian akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian apakah Pak Iman sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching? Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Iman ya? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Pak. Nah, ini Pak, ya Pak Iman nih, pertanyaan pertama nih ya. Potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu presensi ya, atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Barangkali itu yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Pak. Oke, jadi Pak Iman akan kembangkan presensi. Ya, kemudian pertanyaan kedua nih Pak Iman. Potensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin kunci saya menemukan solusi atas permasalahan yang dia sampaikan kepada saya. Setidaknya dengan adanya coaching ini, saya bisa menjembatani gitu agar kunci saya itu mendapatkan atau menggali solusi-solusi yang ia dapatkan sendiri. Seperti itu, Pak. Sangat bagus sekali idenya Pak Iman. Ya. Ya, baik, Pak. Untuk sementara ya, itu pertanyaan praobservasi kali ini, dan sekarang silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coaching Bapak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tatang. Alhamdulillah. Selamat pagi juga Pak Iman. Iya, sudah standby ternyata Pak Tatang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, sesuai janji yang pernah kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Katanya dengar-dengar nih Pak Tatang mau berbagi setidaknya dengan merefleksikan, katanya ada sedikit problem katanya di sekolahnya. Boleh diceritakan nggak Pak Tatang? Iya, boleh. Terima kasih Pak Iman ya atas waktunya. Begini nih Pak Iman ya. Problem di sekolah saya ini sudah hampir sekitar 2 tahunan terakhir ini ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati saya,
dengan keadaan sekolah yang semakin memprihatinkan, terutama dengan gairah teman-teman guru yang saya tidak ada rasa ingin untuk memajukan sekolahnya gitu. Sedangkan saya di sekolah ini kan istilahnya sudah dituakan gitu ya Pak Betul, betul, betul. kepala sekolah. Nah, saya ingin memotivasi guru-guru muda tersebut khususnya untuk bisa lebih kreatif dalam berbagai hal untuk memajukan sekolah saya itu. Sepertinya mereka itu sangat pasif Pak Iman. Oh, jadi saya dapat menangkap nih dari apa yang disampaikan Pak Tatang nih. Jadi saya garis bawahi ya Pak Tatang tadi, guru-guru di sekolah Bapak, ya rekan sejawat Bapak itu nampak pasif atau tidak, kayaknya nih tidak mau ikut membangun di sekolah Bapak. Bukan begitu ya Pak ya? Iya. Ya, baik Pak. Begini Pak, kira-kira ada nggak tanda-tanda guru-guru bahwa guru-guru muda tersebut pasif nih? Bisa kelihatan atau nampaknya itu dari apa gitu Pak? Contohnya begini Pak Iman ya. Ini dalam kegiatan yang sekarang saja misalkan yang sedang berlangsung kemarin ya, MPLS, mereka itu seakan-akan tidak bergerak ya. Masa coba ya, hanya membuat jadwal ataupun program, ini harus saya yang melakukan sebagai, ya saya ini kan guru sudah tua ya Pak Iman ya. Betul. Oke, jadi tanda tanyanya itu ya. Nah, kalau dari segi ini Pak Tatang, faktor-faktor ini ya, tertentu yang mungkin dapat diperhatikan secara langsung, kira-kira selain tanda-tanda tadi ada gak faktor yang mungkin lebih memicu atau apa gitu lah sehingga mereka itu pasif gitu ta? Ini saya rasa mungkin mereka itu ya segan terhadap saya dengan ketuaan ataupun kesenioran saya ya Pak Iman ya, atau kurang diberi keleluasaan dalam menjalankan program atau tugas ini baik itu dari saya ataupun dari atasan. Begitu mungkin salah satunya Pak Iman. Nah, selain itu Pak Tatang ya, adakah guru-guru lain yang mungkin menunjukkan hal yang serupa mungkin gitu ya? Selain dari guru-guru muda tersebut gitu yang memberikan tanda-tanda saya mah juga sama pasif gitu. Ya Kak Iman ya. Biasanya guru yang pasif itu adalah mereka yang kurang ini diberi kepercayaan gitu ya, kurang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah atau atasan dan dicoba untuk diberi tugas ya, ini oleh atasannya begitu. Ya, saya dapat garis bawahi. Jadi menurut Pak Tatang kurang memberikan keluasan dari pemangku kebijakan sekolah ya, dari pimpinan. Oke, kalau begitu Pak Tatang, bagaimana nih perasaan Pak Tatang ketika melihat kondisi rekan-rekan Pak Tatang yang nampak pasif gitu, secara masif kan ini hampir keseluruhan pasif nih. Bagaimana perasaan Pak Tatang? Nah, ini perasaan saya ya Pak Iman ya, kadang ini saya merasa jengkel gitu ya, kesal karena di saat kita berlomba ya dengan sekolah-sekolah lain di era sekarang ini kan di daerah saya itu sekolahnya hampir berdempetan gitu ya. Nah, ini masa yang tua seperti saya ini yang udah yang keluarannya lama gitu ya. Ini yang kurang paham IT ini lebih bersemangat gitu ya. Sedangkan yang muda-muda itu semangatnya kurang gitu Pak Iman. Oke, kemudian gini ya Pak Tatang, tadi menyatakan bahwa guru-gurunya pasif seperti itu. Kira-kira ada yang pernah dilakukan nggak sama Pak Tatang atau hal apa yang mungkin akan dicoba nih Pak Tatang untuk mengantisipasi itu? Saya pernah mencobanya Kang Iman ya. Salah satunya itu mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Ini dan menyampaikan kepada atasan saya apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman guru yang muda itu secara hati ke hati saya sampaikan kepada atasan saya. Begitu Kang Iman. Ya, ini saya rasa bagus sekali nih Pak Tatang ya. Kita bisa pikirkan ini juga bisa menjadi bagian dari salah satu alternatif juga ya untuk penyelesaian masalah. Jadi Pak Tatang bisa memulai tadi ya. Betul kan Pak Tatang ya, bisa memulai dari diskusi secara hati ke hati mungkin gitu ya. Nah, sekarang mari kita pikirkan ya strategi yang bisa Pak Tatang coba untuk meningkatkan partisipasi guru yang Pak Tatang pasif tadi ya. Apa yang Pak Tatang Nah, sekarang apa yang Pak Tatang pikirkan setelah tadi, selain dari diskusi tadi secara hati ke hati? Selain itu ada lagi nggak strategi yang ingin dilakukan? Ya mungkin saya akan berdiskusi dengan lebih banyak lagi guru gitu Kak Iman ya. Saya akan berdiskusi dengan mereka mengenai apa yang
mereka inginkan gitu. Nah, ini saya rasa ide bagus nih Pak Tatang, bisa diimplementasikan nanti ya. Nah, kalau begitu, kira-kira kapan nih Pak Tatang akan mengeksekusi ini? Actionnya kapan nih untuk melaksanakan tadi diskusi secara hati ke hati kemudian dengan pemangku kebijakan? Ini ya, untuk pelaksanaannya sekarang kan di awal tahun pembelajaran ya Kak Iman ya. Ya, ya. Nah, saya akan coba di rapat awal tahun ini, saya akan angkat permasalahan ini di forum rapat tersebut. Itu mungkin Kak Iman. Ya, ide bagus Pak Tatang ya. Nah, nanti saya akan tunggu loh hasilnya nih. Kira-kira kapan nih eksekusinya? Tadi kan sudah disampaikan mau minggu depan ya. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sekian Pak Tatang untuk ngobrol Iya, kali ini. Bagaimana perasaan Pak Tatang setelah ngobrol dengan saya? ya alhamdulillah saya lega Pak Iman, saya bisa bercurhat, bisa apa berbagi permasalahan yang ada unek-unek di saya ini. Alhamdulillah sekarang ada lega Pak Iman. Ya, terima kasih juga loh Pak Tatang sudah mau berbagi dengan saya. Ini juga ilmu loh buat saya, nanti bisa berbagi ilmu dengan saya. Boleh menghubungi lagi dan saya juga nanti bisa mengimplementasikan tadi ide kedekatan emosional yang saya garis bawahi. Betul sekali Iya, dengan iya, teman sejawat itu. iya. Terima Barangkali kasih. ya sama-sama barangkali Ya, gak apa-apa ya kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Tatang. ya. Makasih Ya, Kak Iman terima atas kasih juga Pak Tatang. sharingnya dan ilmunya yang telah Pak Iman berikan pada Ya, saya. sama-sama Pak Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya percakapan antara Pak Iman dengan Pak Tatang Al-Ayyubi ya. Pak Iman? Ya, ya Pak, gimana Pak? Sangat luar biasa percakapan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang Pak Iman tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Tatang Al-Ayyubi. Nih ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Iman lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Pak, tadi saya sudah mencoba menggunakan coaching klinik ini menggunakan alur tirta yang mudah-mudahan bisa menjembatani kunci saya gitu ya tentunya untuk menggali solusinya sendiri gitu atas permasalahannya. Jadi saya alhamdulillah gitu Pak bisa menerapkan alur tirta ini. Oke Pak Iman, menurut saya sebagai observer proses coaching Pak Iman dengan Pak Tatang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Iman sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tatang Al-Ayyubi ya. Kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak Iman, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa menjembatani lah setidaknya gitu ya, setidaknya apa yang kunci saya ini memiliki masalah, setidaknya saya bisa menjembatani untuk menggali potensi yang permasalahan yang ada di kunci saya ini. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah itu Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Suryadi, Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pak Tatang? Alhamdulillah Pak Suryadi. Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Suryadi? Alhamdulillah baik juga nih Pak Tatang. Ada apa nih Pak? Ini Pak Suryadi kan kita kemarin ini sebelum kita akan melakukan kuci dan saya sebagai observer. Nah saya ini sebelum melakukan
apa namanya kucing untuk mengawalinya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Suryadi dan saya juga Siap. akan mendiskusikannya nanti tentang rubrik penilaian yang Pak Suryadi buat ini. Siap. Nah, selanjutnya kuci dan kuci ini akan saya amati dan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian ini Siap. nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuca dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kucinya. Jangan lupa ya untuk Siap. selalu menerapkan prinsip kucing ya, Kuci ya di sini coachingnya, yaitu diantaranya Siap. kemitraan, apalagi proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini saya akan mulai bertanya saja dulu. Pertanyaan pertama saya ini Pak Surya, apa yang akan Bapak kembangkan pada proses kucing kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu Ya. frenzy. Ya. Atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan keduanya Pak Suryadi, potensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik ini oleh Pak Suryadi? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikatornya ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Sangat bagus sekali nih idenya Pak Surya. Oh ya, untuk sementara itu pertanyaan pra-observasi kali ini ya. Dan sekarang silakan untuk melakukan kuci terhadap dengan siapa tadi? Dengan Pak Iman ya? Dengan saya, Pak. Nanti setelah Ya, betul. observasi ini nanti saya akan sedikit ngobrol lagi dengan Pak Suryadi pada sesi pasca observasinya. Silakan Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Tatang. Sama-sama Pak Sur. Selamat siang Kang Iman, apa kabar nih? Siang juga Pak Sur, alhamdulillah nih dalam kondisi walafiat. Bagaimana sebaliknya Pak Sur hari ini? Alhamdulillah saya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Surya. Ya. Nah, gimana nih? Kemarin terima pesan ya katanya pengen ngobrol nih Pak Iman. Ada sesuatu yang ingin direfleksi ya. Iya, betul banget. Apa nih yang pengen direfleksikan Pak Iman? Ya, ini sebetulnya saya agak malu juga ya, karena posisi saya di sini hanya sebagai guru biasa barangkali gitu ya, hanya yang mengajar langsung di kelas. Nah, yang kebetulan tahun ajaran ini Pak, saya ditugaskan menjadi wali kelas yang isinya itu anak-anak yang luar biasa sekali gitu ya, kelas 12. Nah, kondisi saat ini memang anak-anak dikatakan banyak yang pasif nih Pak. Saya kadang kebingungan atau kesulitan bagaimana menghadapi anak-anak semacam ini gitu ya. Untuk memberikan stimulus agar mereka itu aktif itu agak kesulitan. Bahkan anak-anak atau guru-guru sebelumnya ini juga merasa kesulitan gitu menghadapi anak-anak semacam ini. Nah, ini saya agak bingung juga nih bagaimana cara menghadapinya. Oke, baik. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa siswa tersebut pasif, Pak Iman? Nah, tanda-tandanya yang lebih saya dapat dilihat gitu ya, diantaranya ketika saya mengajar itu anak-anak ketika saya ajukan pertanyaan diam gitu kan. Kemudian kita suruh kasih untuk presentasi di depan juga agak enggan gini, sehingga agak kurang berjalan nih pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Mengapa menurut Kang Iman siswa tersebut pasif? Adakah faktor-faktor tertentu ya, faktor-faktor tertentu yang Kang Iman perhatikan ya? Ya, faktor-faktor yang mungkin dapat sedikit saya identifikasi, mungkin yang pertama bisa berawal dari faktor lingkungan keluarga juga gitu ya. Kemudian
faktor-faktor di kelas sebelumnya, karena saya sekarang menjadi wali kelas 12 gitu ya. Jadi fase kelas 11 10-nya mungkin juga kondisinya seperti itu. Nah, ini faktor-faktor yang mungkin lebih memperkuat mereka untuk pasif gitu. Seperti itu, Pak. Oh ya. Adakah siswa lain yang menunjukkan perilaku serupa di kelas yang sama? Nah, Apakah ada ya. pola tertentu? Nah, hal inilah Apakah ada pola tertentu? Ya, yang membuat lanjut, siap. hal inilah yang membuat kami gitu ya, atau guru-guru sebelumnya mengajar di kelas ini agak kerepotan, karena memang kelas ini saya rasa sungguh luar biasa, karena hampir notabene anak-anaknya pasif semua nih. Seperti itu, Pak. Jadi anak-anaknya pasif semua ini. Ya. Bagaimana perasaan Kang Iman melihat siswa pasif seperti itu? Apakah ada dampak tertentu terhadap pembelajaran di kelas? Ya, kalau memposisikan saya selaku manusia biasa, tentunya saya berhadapan dengan kondisi seperti ini agak jengkel juga gitu, Pak ya. Kondisi akan menghambat tentunya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Contohnya misalnya, ibarat apa ya, seperti benda mati saja. Bangku-bangku itu benda mati kan, ini diisi dengan anak-anak seperti ini, diam juga hampir seperti dianggap seperti itu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan, ibarat saya berhadapan dengan benda mati gitu ya. Tidak berjalan dengan baik, Pak, seperti itu. Apa yang sudah Kang Iman coba ya untuk melakukan atau mengatasi masalah ini? Yang pernah saya coba, khususnya dalam pembelajaran saya lakukan, yaitu saya menggunakan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Namun ini tidak cukup membantu, namun hanya ada beberapa atau segelintir anak yang mulai mau berbicara karena menjawab pertanyaan pemantik ini. Namun secara keseluruhan masih saya rasa seperti itu gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, mari kita pikirkan beberapa strategi yang bisa Kang Iman coba untuk meningkatkan partisipasi siswa yang pasif. Apa yang Kang Iman pikirkan? Yang pertama saya pikirkan tentunya saya harus membuat asesmen awal mungkin ya di awal pembelajaran, sehingga saya akan mengetahui setidaknya minat dan gaya belajar, kemudian kesiapan belajar siswa ya, setidaknya akan ada nilai yang muncul dari asesmen awal itu. Mungkin itu rencana saya gitu ya yang ingin saya lakukan. Kemudian rencana berikutnya melakukan pendekatan ya dengan anak secara baik individual maupun saya berkelompok, tergantung tingkat kepasifan anak tersebut gitu ya. Mungkin itu yang sedang saya pikirkan gitu ya. Ada kedekatan dengan anak, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik atau asesmen diagnostik di awal pertemuan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, bagus Kang Iman. Selain itu, bagaimana jika Kang Iman mencoba untuk lebih banyak memberikan pujian atau penghargaan bagi partisipasi mereka, sekecil apapun itu? Ya, saya rasa juga akan saya lakukan seperti itu, Pak. Ketika saya menggunakan pendekatan ini, saya rasa juga cukup relevan gitu ya ketika kita memberikan apresiasi dengan anak sekecil apapun itu. Nanti saya akan coba gabungkan dengan rencana saya tadi gitu ya, melakukan asesmen awal, kemudian pendekatan dan melakukan setidaknya apresiasi terhadap anak-anak semacam ini gitu. Ya, baik. Kapan Kang Iman berencana untuk mulai menerapkan strategi-strategi ini? Rencana saya rasa karena di minggu pertama ini masih dalam proses pengenalan atau MPLS, saya rasa nanti akan saya implementasikan di minggu kedua gitu ya, di bulan Juli ini gitu ya. Jadi insya Allah nanti minggu depan saya akan terapkan atau saya implementasikan kegiatan atau rencana saya ini gitu ya. Seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana kita akan mengevaluasi efektivitas dari strategi-strategi ini? Ya, saya kan tadi rencananya menggunakan asesmen awal. Kita akan lihat tentang nilai yang didapatkan anak, apakah tergolong yang pasif ini kelihatan dari minat belajarnya, kemudian kita akan kategorikan yang rendah, sedang, dan mapan gitu, seperti itu. Jadi ada rentang nilai. Selain itu juga ada sisi emosional, kedekatan kita juga akan kelihatan ketika kita sudah dekat dengan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, baiklah. Kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu untuk meninjau perkembangan dan melihat apakah
ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Apakah itu terdengar baik bagi Kang Iman? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bercerita di sini ya, untuk merefleksikan bagaimana kondisi saat ini saya menghadapi anak-anak yang luar biasa semacam itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama Pak Iman. Oke, luar biasa ini ya serunya tadi percakapan antara Pak Suryadi dengan Pak Iman, sangat luar biasa. Pak Suryadi, Siap. jadi ya tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Iman. Ya, betul. Nah sebelum penutupan betul. ini saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah saya sudah mencoba melakukan coaching dengan alur tirta ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Iya. Oke Pak Suryadi, menurut saya ya sebagai observer proses coaching yang tadi Pak Suryadi dan Pak Iman ini sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Nah Pak Suryadi ini sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iman ya, sehingga Pak Suryadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pak Iman tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir aja ini ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Iya, itu Pak. Semoga kedepannya ya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian juga observasi kita ini yang hari ini semoga bermanfaat ya Pak Surya bagi kita semua dan Pak Iman. Saya tutup saja pertemuan kali ini, observasi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.